Langit di atas kota Qingshu kelabu, seolah tahu bahwa satu nama akan diinjak hari ini. Di tengah alun-alun kultivator, ratusan murid sekte berdiri membentuk lingkaran, sorot mata mereka tajam dan penuh cemooh. Di pusat lingkaran itu, seorang pria berdiri tenang, pakaian abu-abu sederhana, tanpa lambang sekte apapun. Namanya Gu Shihe. Di hadapannya, sebuah batu penguji teknik retak membelah dua. Retakan itu rapi, terlalu rapi, hingga tampak tidak masuk akal. Namun alih-alih kagum, kerumunan justru bergemuruh dengan tawa merendahkan. Tidak mungkin. Seseorang berteriak, tak ada jurus yang bekerja tanpa jejak energi. Seorang murid sekte 1000 pilar melangkah maju, wajahnya penuh penghinaan. Ia menunjuk Gu Shihe dengan kipas gioknya. Tanpa formasi, tanpa mantra, tanpa nama teknik. Kau kira kami bodoh? Ini pasti trik murahan. Sorak setuju langsung menggema. Gu Shihe menatap batu itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke kerumunan. Wajahnya datar, seolah semua teriakan itu hanya angin. Aku tidak melakukan apapun yang aneh, ucapnya pelan. Kalian yang terlalu rumit. Kalimat itu seperti menyiram minyak ke api. Teriakan penipu menggulung udara. Beberapa murid bahkan sudah menyalurkan energi spiritual, siap menyerang jika perintah turun. Bagi mereka, Gu Shihe bukan hanya orang asing, tapi ancaman terhadap cara dunia ini bekerja. Di atas tribun batu, Yin Kenglio duduk dengan senyum tipis. Ketua muda sekte 1000 pilar itu tidak ikut berteriak. Ia hanya mengamati. Batu penguji itu adalah artefak kelas tinggi retak tanpa fluktuasi energi. Berarti, sesuatu yang tidak tercatat dalam kitab manapun baru saja terjadi. Namamu? Tanya seorang tetua dengan suara dingin. Gu Shihe jawabnya singkat. Sekte, aku tidak punya. Kerumunan kembali tertawa. Tidak punya sekte di dunia kultivasi, sama saja dengan mengakui diri tak bernilai. Tetua itu mengerutkan kening. Tanpa sekte, tanpa teknik terdaftar, kau berani mempertontonkan ini di hadapan publik? Gu Shihe mengangguk pelan. Kalian yang memintaku. Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Benar, Gu Shihe tidak pernah meminta panggung ini. Ia hanya diminta mendemonstrasikan apa yang ia sebut satu metode. Tidak lebih. Seorang murid maju dengan pedang berkilau. Kalau bukan penipuan, buktikan lagi, katanya. Pedang itu menebas udara, memanggil cahaya teknik tingkat tinggi. Energi berdesing membuat penonton berseru kagum. Gu Shihe melangkah satu kali ke samping, hanya satu langkah. Pedang itu berhenti di udara, lalu jatuh bergetar ke tanah, seperti kehilangan alasan untuk bergerak. Murid itu terpaku, wajahnya pucat. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya, tidak ada teknik yang bisa disebutkan. Hening menyelimuti alun-alun, keheningan yang tidak nyaman, yang membuat banyak orang merasa seolah mereka baru saja kehilangan pijakan. Trik! Teriak seseorang dengan suara lebih keras dari yang lain, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini pasti trik! Gu Shihe menatap murid yang pedangnya jatuh. Kau terlalu fokus pada bentuk, katanya. Saat bentuk hilang, kau tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari serangan apapun. Beberapa murid menunduk, sebagian marah, sebagian bingung. Tetua-tetua saling bertukar pandang. Mereka tidak menemukan pelanggaran, tapi juga tidak menemukan penjelasan. Yin Kenglio menyipitkan mata. Dalam benaknya, satu pikiran muncul dan membuat dadanya terasa sesak. Jika ini bukan teknik, melainkan cara memahami, maka seluruh fondasi sek-sek besar berada di atas kebohongan yang rapuh. Aku menyatakan ini resmi, kata tetua akhirnya. Suaranya berat. Gu Shihe dicurigai melakukan penipuan teknik. Sampai penyelidikan selesai, dia dilarang meninggalkan kota Qingshu. Kerumunan bersorak, lega, karena dunia kembali pada aturan lama. Bagi mereka, memberi label penipu jauh lebih mudah daripada menerima sesuatu yang tak bisa dipahami. Gu Shihe mengangguk, seolah keputusan itu tidak berarti apa-apa. Ia berbalik pergi. Langkahnya tetap tenang, tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan. Namun saat ia melangkah melewati gerbang alun-alun, sebuah suara berbisik di antara kerumunan. Nyaris tak terdengar. Jika itu benar-benar satu metode, maka 1000 sekte pun tidak cukup.
Gu Xie tidak menoleh. Di balik ketenangannya, dunia sudah mulai retak seperti batu penguji itu dan kali ini, tidak ada yang bisa menutupinya kembali. Gu Xie ditempatkan di halaman belakang aula penahanan. Sebuah tempat yang biasanya dipakai untuk kultivator bermasalah tingkat rendah. Tidak ada rantai, tidak ada segel, hanya pengawasan diam-diam. Bagi para tetua, ia terlihat terlalu biasa untuk melarikan diri. Malam turun perlahan, lentera batu menyala satu persatu, memantulkan bayangan panjang di lantai. Gu Xie duduk bersila, punggung lurus, napasnya stabil. Tidak ada aura kultivasi yang meledak-ledak. Jika seseorang lewat, mereka akan mengira ia hanya orang biasa. Di balik dinding, dua murid sekte 1000 pilar berbisik. Mereka ditugaskan mengawasi, tapi lebih banyak menatap Gu Xie dengan rasa tidak nyaman. Aku tidak merasakan tekanan apapun darinya, kata salah satu. Justru itu yang aneh, jawab yang lain. Di sisi lain kota, Yin Kenglua berdiri di balkon menara sekte. Angin malam mengibaskan jubahnya. Ia memutar ulang kejadian siang tadi di kepalanya. Setiap gerakan Gu Xie terlalu bersih, terlalu tepat, seolah dunia sendiri yang berhenti. Kau yakin itu bukan artefak tersembunyi? Tanya seorang tetua di belakangnya. Yin Kenglua menggeleng. Artefak meninggalkan jejak. Dia tidak. Sementara itu, Gu Xie membuka mata. Ia merasakan sesuatu mendekat, bukan niat membunuh, melainkan rasa ingin tahu yang tajam. Dari balik bayangan, seorang pria tua muncul. Langkahnya ringan seperti asap. Namaku Qiurozi, katanya. Penjaga arsip teknik kuno. Gu Xie tidak berdiri. Aku tahu. Qiurozi tersenyum tipis. Sedikit orang yang tahu tentang Yifa Tongyuan, lebih sedikit lagi yang berani mempraktikkannya di depan umum. Karena mereka takut, jawab Gu Xie, atau karena mereka paham akibatnya, balas Qiurozi. Tatapannya menjadi serius. Jika dunia tahu bahwa satu metode bisa menembus segalanya, apa gunanya ribuan kitab? Gu Xie terdiam. Angin malam berdesir di antara mereka. Aku tidak berniat mengubah dunia, katanya akhirnya. Aku hanya ingin berjalan. Qiurozi tertawa pelan. Pahit. Dunia tidak akan membiarkanmu berjalan lurus. Keesokan paginya, pengumuman disebar. Gu Xie akan diuji ulang dalam duel resmi melawan murid inti. Kerumunan bersiap, haus akan pembuktian, entah pembuktian kebenaran atau pembuktian fitnah. Gu Xie berdiri sendirian di arena kecil. Tidak ada sorakan untuknya, hanya tatapan menunggu saat ia jatuh. Ia menghela napas pelan. Dalam hatinya, satu pikiran muncul. Jika satu langkah tidak cukup, ia akan melangkah 2 kali. Dan di balik kerumunan, Yin Kenglua tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Arena dipenuhi garis formasi cahaya. Murid inti yang akan melawan Gu Xie berdiri di seberang. Tubuhnya dilapisi aura berlapis-lapis. Namanya He Liuming, seorang kultivator pengembara yang kini bernaung di sekte 1000 pilar. He Liuming menatap Gu Xie dengan mata merah samar. Teknikmu, katanya dingin, mirip dengan sesuatu yang pernah kupelajari. Gu Xie mengangkat pandangan. Untuk pertama kalinya, ada kilatan pengenalan di matanya. Kau hanya memegang kulitnya, jawabnya. Ucapan itu membuat He Liuming tersenyum miring. Lalu mari kita lihat siapa yang memegang tulangnya. Duel dimulai tanpa aba-aba panjang. He Liuming menyerang dengan kombinasi 3 teknik, lapisan demi lapisan seperti ombak. Setiap jurus seharusnya memaksa lawan mundur. Gu Xie maju 1 langkah, hanya 1. Ombak teknik itu pecah, bukan meledak, melainkan runtuh ke dalam dirinya sendiri. He Liuming terhuyung. Napasnya kacau. Ia merasa seperti memukul kekosongan. Tidak mungkin, teriak seseorang dari tribun. Gu Xie tidak mengejar. Ia hanya berdiri, tangan di belakang punggung. Kau memaksakan hukum untuk bergerak, katanya. Aku hanya mengikuti arah alaminya. He Liuming menggertakkan gigi. Ia mengeluarkan jurus pamungkas, teknik yang dulu ia yakini mendekati Yifa Tongyuan. Cahaya gelap menyelimuti arena. Namun sebelum teknik itu sempurna, Gu Xie mengangkat tangan bukan untuk menyerang, melainkan untuk berhenti. Cahaya itu padam, seperti lilin ditiup angin. Keheningan jatuh, lebih berat dari sebelumnya. He Liuming jatuh berlutut, bukan karena luka,
tapi karena keyakinannya runtuh. Kalau begitu, apa yang kupelajari selama ini? Gu Xie menatapnya lama. Bayangan, putusan diumumkan. Gu Xie menang, tapi alih-alih pujian, keputusan itu memicu ketakutan. Beberapa tetua mulai menyadari bahwa ini bukan soal duel. Yin Chengliu mengepalkan tangan. Jika Gu Xie dibiarkan, sekte 1000 pilar akan kehilangan makna. Ia memberi isyarat halus. Malam itu, pembunuh bayaran bergerak. Langit malam terbelah oleh kilatan senyap. 3 sosok bergerak tanpa suara menuju halaman penahanan. Mereka bukan murid, melainkan praktisi bayangan yang hidup dari kontrak rahasia. Gu Xie sedang berdiri, memandangi bulan. Ia sudah merasakan niat itu sebelum mereka mendekat. Serangan pertama datang dari belakang pisau energi tipis, hampir tak terlihat. Gu Xie memiringkan kepala. Pisau itu meleset, menancap di dinding dan menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada kayar-karan dramatis. Para pembunuh bergerak cepat, presisi, yakin akan keunggulan jumlah. Gu Xie melangkah. Setiap langkahnya mematahkan ritme mereka. Formasi 3 orang itu runtuh tanpa suara. Satu terjatuh karena salah pijakan, satu kehilangan keseimbangan, satu lagi mendapati serangannya sendiri berbalik. Dalam hitungan napas, halaman kembali sunyi. Para pembunuh tergeletak hidup, tapi tidak mampu bergerak. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang lebih dalam dari rasa sakit. Aku tidak suka kekerasan, kata Gu Xie. Kalian yang memaksaku berjalan di jalur ini. Ia pergi, meninggalkan mereka untuk ditemukan penjaga. Keesokan harinya, kabar menyebar lebih cepat dari api. Pembunuh gagal, tanpa luka besar, tanpa saksi jelas. Mu Qianhan, jenius sekte ortodoks, membaca laporan itu berulang kali. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan teknik, gumamnya. Ini pemahaman murni. Ia memutuskan menemui Gu Xie. Pertemuan mereka singkat. Mu Qianhan memberi hormat tulus, bukan formalitas. Jika kau mau, katanya, aku ingin belajar. Gu Xie menggeleng pelan. Ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Jawaban itu justru membuat Mu Qianhan semakin yakin. Dunia tidak siap untuk pria ini. Sidang besar diumumkan. Semua sekte utama mengirim perwakilan. Aula langit dipenuhi aura berat, seolah udara sendiri menekan dada. Gu Xie berdiri di tengah, sendirian, tanpa sekte, tanpa pendukung. Zuo Beiming, tetua tertinggi, membuka sidang. Masalah ini telah melampaui satu kota. Jika teknikmu nyata, dunia harus tahu. Jika tidak, kau harus dihancurkan. Gu Xie menatap lurus ke depan. Dunia tidak akan berubah hanya karena tahu. Keributan muncul. Beberapa menuntut eksekusi, yang lain menuntut rahasia tekniknya. Yin Chengliu berdiri. Jika satu metode bisa menandingi 1000 sekte, katanya lantang, maka keberadaan sek-sek ini menjadi lelucon. Ucapan itu menusuk banyak pihak. Aula terpecah. Gu Xie akhirnya berbicara lagi. Aku tidak menantang sekte, katanya tenang. Aku menantang cara kalian memahami. Zuo Beiming memejamkan mata. Ia tahu, dari detik ini, tidak ada jalan kembali. Kalau begitu, katanya, buktikan di hadapan seluruh dunia. Di luar aula, langit bergemuruh pelan, seolah menyambut keputusan itu. Gu Xie mengangguk. Satu langkah kecil baginya, namun bagi dunia kultivasi, itu awal dari runtuhnya fondasi lama. Kabar tentang pembuktian di hadapan seluruh dunia menyebar lebih cepat daripada teknik terbang. Dalam 3 hari, kota Qingshu berubah menjadi pusat perhatian benua Zhenluo. Sekte besar, sekte kecil, pengembara, bahkan praktisi tertutup mulai bermunculan. Arena langit dibuka. Bukan arena biasa, melainkan altar kuno yang hanya digunakan saat dunia kultivasi berada di persimpangan jalan. Pilar-pilar batu hitam menjulang, dipenuhi bekas goresan teknik dari era yang telah lama hilang. Setiap goresan adalah bukti bahwa tempat ini pernah menelan keangkuhan para jenius. Gu Xie berdiri di tepi arena, memandangi pilar-pilar itu dengan tatapan tenang. Baginya, tempat ini tidak berbeda dari tanah biasa. Batu tetap batu, langit tetap langit. Di sisi lain, perwakilan sek-sek besar berkumpul. Aura mereka saling bertabrakan,
sengaja dilepas untuk menunjukkan kekuasaan. Di antara mereka, Mu Qianhan berdiri diam. Matanya tak pernah lepas dari Gu Xie. "Ujian apa yang akan kau berikan?" tanya Zuo Beiming dari singgasananya. "1000 teknik," jawab Yin Kengliu sebelum Gu Xie sempat berbicara. Ia melangkah maju, senyumannya penuh perhitungan. "Kami akan mengerahkan 1000 teknik berbeda. Jika satu metodenya benar-benar setara, biarkan dia berdiri di tengahnya." Kerumunan gemuruh. 1000 teknik bukan sekadar jumlah, itu adalah simbol supremasi dunia sekte. Gu Xie mengangguk pelan. "Baik, tidak ada keberanian yang ditunjukkan. Tidak ada kesombongan. Justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman." Satu persatu, kultivator melangkah ke arena luar. Api, es, angin, bayangan, suara, ilusi teknik-teknik dilepaskan secara bergelombang, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menekan, menguji, dan menghancurkan pondasi. Gu Xie melangkah ke tengah arena. Gelombang pertama datang. Udara bergetar, tanah retak. Beberapa penonton terpaksa mundur karena tekanan. Gu Xie berhenti berjalan. Ia berdiri saja. Teknik-teknik itu menyentuh jarak 1 jong darinya, lalu berubah arah. Seperti air yang menghindari batu. Seperti burung yang tak mau menabrak langit. Gelombang kedua datang, lebih berat, lebih rumit. Formasi demi formasi saling mengunci, mencoba memaksanya bergerak. Gu Xie menghela napas. Hanya itu, formasi runtuh satu persatu. Bukan dihancurkan, tapi kehilangan alasan untuk tetap ada. Wajah para tetua berubah pucat. Ini bukan pertahanan, ini penolakan realitas. He Liuming, yang menyaksikan dari kejauhan, mengepalkan tangan, ia akhirnya mengerti. Selama ini, mereka memaksa dunia tunduk pada teknik. Gu Xie melakukan sebaliknya, membuat teknik tunduk pada dunia. 1000 teknik dilepaskan, tidak satu pun menyentuhnya. Arena menjadi sunyi. Sunyi yang memekakan telinga. Beberapa sekte kehilangan warna wajahnya. Seolah sesuatu yang mereka yakini seumur hidup baru saja mati. Zuo Beiming berdiri perlahan. Suaranya berat, bercampur getir. "Ini bukan satu teknik." Gu Xie menatapnya. "Memang bukan." "Lalu apa ini?" tanya seseorang dengan suara bergetar. Gu Xie menoleh ke langit. "Cara mendengar." Kata-kata itu jatuh ringan, namun menghantam lebih keras daripada teknik apapun. Yin Kengliu mundur selangkah. Tanpa sadar, ia paham sekarang, jika ini dibiarkan, dunia sekte tidak akan runtuh oleh kekuatan, melainkan oleh kesadaran. Dan di balik pilar kuno, Qiuruozi menutup mata. Ia tahu, sejak detik ini, tidak ada lagi jalan untuk menyembunyikan kebenaran. Satu metode telah berdiri. 1000 sekte mulai goyah. Keheningan setelah arena langit tidak langsung pecah. Dunia kultivasi justru terdiam terlalu lama, seperti seseorang yang baru saja mendengar vonis yang tak bisa dibantah. Dalam diam itu, ketakutan tumbuh. Beberapa sekte menutup gerbangnya, beberapa lainnya mengirim utusan rahasia. Tidak sedikit yang mulai membakar salinan teknik lama, seolah kertis-kertis itu kini memalukan. Gu Xie meninggalkan arena tanpa pengawalan. Tidak ada yang berani menghalanginya, bahkan tatapan pun menghindar. Seolah menatapnya terlalu lama, bisa merusak keyakinan sendiri. Di luar kota, ia berhenti di sebuah jembatan kayu tua, sungai mengalir pelan di bawahnya. Ia menatap arus itu lama, lebih lama daripada ia menatap 1000 teknik. Jadi benar, sebuah suara perempuan terdengar dari belakang. "Kau tidak mengalahkan mereka. Kau membuat mereka kehilangan arah." Gu Xie tidak berbalik. Ia sudah tahu siapa yang datang. Mu Qianhan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tidak mengenakan jubah sekte, hanya pakaian sederhana. Untuk pertama kalinya, ia datang bukan sebagai jenius, tapi sebagai pencari. "Apa yang kau lakukan bukan pemberontakan," lanjutnya. "Ini penghapusan." Gu Xie mengangguk tipis. "Aku tidak menghapus apapun. Mereka sendiri yang melepasnya." Mu Qianhan terdiam. Ia memahami maksud itu. Dan justru karena itu, dadanya terasa berat. "Kalau begitu, dunia akan memusuhimu," katanya pelan. "Bukan karena takut kalah, tapi karena takut kosong." Gu Xie
akhirnya berbalik. Aku tidak meminta mereka mengikuti. Mu Qianhan tersenyum pahit. Tapi kau sudah menunjukkan bahwa mengikuti mereka tidak lagi masuk akal. Di kejauhan, bayangan bergerak di antara pepohonan. Bukan pembunuh biasa, mereka membawa bendera hitam kecil dengan segel kuno tanda Dewan Penjaga Keseimbangan. Kelompok yang muncul hanya saat dunia dianggap terlalu miring. Malam itu, pesan rahasia menyebar. Guxie diklasifikasikan sebagai variabel tak terkontrol. Di aula rahasia, Zhuo Beiming duduk berhadapan dengan para tetua bayangan. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Jika dia terus berjalan, katanya, dunia akan kehilangan bentuk. Bentuk bisa dibuat ulang, jawab salah satu tetua. Tapi manusia tidak suka kehampaan. Keputusan diambil tanpa upacara, bukan pembunuhan, bukan penjara. Mereka memilih sesuatu yang lebih kejam. Pemutusan pengakuan. Keesokan harinya, perintah diumumkan ke seluruh benua. Nama Guxie dihapus dari catatan turnamen, arsip teknik, dan sejarah sekte. Tidak ada yang boleh menyebut atau mengajarkan apa yang ia lakukan. Ia tidak diburu, ia tidak dipuja, ia diperlakukan seolah tidak pernah ada. Mu Qianhan membaca pengumuman itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke arah jembatan tempat mereka berbicara semalam. Guxie sudah pergi. Namun di sebuah desa kecil, seorang anak meniru langkah sederhana yang ia lihat dari kejauhan. Langkah itu membuat air di embernya berhenti beriak. Benih telah jatuh, dan dunia kultivasi tidak lagi bisa berpura-pura utuh. Desa hutan Lanyu tidak tercatat di peta sekte manapun. Terlalu kecil, terlalu miskin energi spiritual. Justru karena itu, Guxie berhenti di sana. Ia tinggal di gubuk bambu di pinggir desa. Setiap pagi, ia membantu menarik air, memperbaiki atap, dan membersihkan ladang. Tidak ada yang tahu siapa dirinya. Mereka hanya mengenalnya sebagai Tuan Gu yang pendiam. Anak-anak desa sering mengikutinya. Mereka melihat cara Guxie berjalan, cara ia meletakkan kendi, cara ia menatap langit sebelum hujan turun. Tanpa sadar, mereka meniru. Seorang anak bernama Liao Shen memperhatikan bahwa air di kendi tidak pernah tumpah. Saat Guxie berjalan, ia mencoba meniru langkah itu. Awalnya gagal, lalu berhasil. Air di kendinya tenang, tidak ada cahaya, tidak ada aura, hanya keseimbangan. Di kejauhan, Mu Qianhan berdiri di balik pepohonan. Ia tidak berani mendekat. Sejak penghapusan nama Guxie diumumkan, ia memutuskan keluar dari sektenya. Gelar jenius ia tinggalkan begitu saja. Dia menyebarkan tanpa mengajar. Gumamnya, ini jauh lebih berbahaya. Sementara itu, di kota besar, sekte Seribu Pilar mengadakan ritual peneguhan. Yin Keng Luo berdiri di altar, tapi wajahnya tidak tenang. Laporan demi laporan masuk teknik murid menjadi tumpul, formasi sering gagal, seolah dunia tidak lagi merespons dengan cara lama. Ini efek psikologis, kata seorang tetua. Mereka terlalu banyak berpikir. Yin Keng Luo tahu itu bohong. Dunia tidak peduli pada pikiran manusia. Dunia hanya mengikuti hukum. Malam hari di desa, Guxie duduk di tepi ladang. Xiu Ruzi muncul lagi. Kali ini membawa wajah cemas. Dewan Penjaga Keseimbangan mulai panik, katanya. Mereka akan mengambil langkah ekstrem. Aku sudah berhenti, jawab Guxie. Masalahnya, balas Xiu Ruzi, dunia tidak berhenti mengamatimu. Di langit, bintang-bintang tampak sedikit lebih redup, seolah sesuatu sedang ditarik. Perlahan, tapi pasti. Fenomena aneh mulai muncul di seluruh benua Zhenluo. Formasi pelindung sekte tua retak tanpa sebab. Artefak yang diwariskan ribuan tahun menjadi rapuh, kehilangan kilau. Para tetua menyebutnya bencana. Guxie menyebutnya penyesuaian. Di desa hutan Lanyu, hujan turun tepat saat ladang mulai kering. Penduduk bersyukur, tak tahu bahwa langkah sederhana yang mereka tiru telah menyelaraskan napas mereka dengan tanah. Mu Qianhan akhirnya mendekat. Ia berdiri di depan Guxie, menunduk dalam-dalam. Jika ini terus berlanjut, katanya, dunia akan runtuh sebelum ia berubah. Guxie menatap tanah basah. Dunia tidak runtuh, jawabnya. Ia hanya berhenti berpura-pura. Di aula rahasia, Zhou Beiming memukul meja batu. Kita kehilangan kendali, teriaknya.
bukan karena kekuatan, tapi karena makna. Seorang tetua bayangan mengajukan solusi terakhir. Jika sumber ketidakseimbangan tidak bisa dibunuh, maka harus dipaksa memilih. Malam itu, langit di atas desa hutan Lanyu terbuka. Bukan retakan, melainkan lingkaran cahaya sunyi. Tidak menakutkan, justru terlalu tenang. Gu Xie mengangkat kepala. Ia mengenali panggilan itu. Bukan dari sekte, bukan dari manusia. Langit memanggilmu, kata Qiu Ruozi dengan suara gemetar. Ini pengadilan asal Mu Qianhan. Menatap Gu Xie, mata basah. Jika kau pergi, kau mungkin tidak kembali. Gu Xie berdiri. Untuk pertama kalinya, ada sedikit keraguan di wajahnya. Bukan takut mati, tapi takut meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Aku tidak dipanggil untuk dihakimi, katanya pelan. Aku dipanggil untuk ditimbang. Ia melangkah ke dalam cahaya. Lingkaran itu menutup tanpa suara, dan dunia kultivasi menahan napas. Sadar bahwa keputusan berikutnya bukan lagi milik manusia. Kesunyian menyelimuti benua Zhenluo setelah cahaya di langit lenyap. Tidak ada ledakan, tidak ada tanda kehancuran. Justru ketenangan itu yang membuat para kultivator gelisah. Seolah dunia menunggu hasil sidang yang tidak mereka pahami. Gu Xie berdiri di ruang tanpa arah. Tidak ada atas atau bawah. Tidak ada waktu yang bisa dirasakan. Di hadapannya terbentang garis-garis cahaya tipis, seperti benang yang menghubungkan segala sesuatu. Inilah pengadilan asal. Sebuah suara bergema, bukan dari satu titik, melainkan dari seluruh ruang, tempat di mana hukum tidak diucapkan, hanya dijalani. Gu Xie tidak berlutut. Ia hanya berdiri, napasnya stabil. Aku tidak datang untuk membela diri. Kami tahu, jawab suara itu. Kau datang karena keberadaanmu mengganggu keseimbangan. Benang-benang, cahaya bergerak, memperlihatkan gambaran dunia, sekte-sekte runtuh, murid-murid, kebingungan, artefak, hancur. Semua itu bukan karena kekerasan, melainkan karena kehilangan makna. Kau menunjukkan jalan yang tidak kami rancang. Lanjut suara itu. Satu metode yang meniadakan kebutuhan akan ribuan bentuk. Gu Xie menatap gambaran itu lama. Aku hanya mendengar. Justru itu masalahnya, jawab pengadilan. Manusia terbiasa memerintah, bukan mendengar. 3 siluet muncul dari cahaya, bukan dewa, bukan manusia. Mereka adalah penjaga asal manifestasi hukum sebelum nama diciptakan. Tatapan mereka menembus, tapi tidak menghakimi. Kami akan menimbangmu, kata salah satu. Bukan kekuatanmu, melainkan dampak keberadaanmu. Ujian dimulai tanpa aba-aba. Ruang berubah menjadi serangkaian kemungkinan. Dalam satu, Gu Xie tidak pernah muncul dunia stabil, tapi stagnan. Dalam yang lain, ia mengajarkan metodenya dunia runtuh, lalu lahir kembali. Dalam yang ketiga, ia menghilang setelah menunjukkan sekilas seperti sekarang. Gu Xie menyaksikan semua itu tanpa emosi berlebihan. Kalian takut pada pilihan, katanya. Akhirnya, kami menjaga keberlangsungan. Balas penjaga asal. Perubahan terlalu cepat bisa memusnahkan segalanya. Gu Xie melangkah maju. Benang cahaya bergetar, namun tidak putus. Jika keberlangsungan dibangun di atas kebohongan, itu bukan keseimbangan, itu penundaan. Kata-kata itu membuat ruang bergetar lebih kuat daripada teknik manapun sebelumnya. Di dunia nyata, para tetua merasakan tekanan tak terlihat. Langit berawan berputar perlahan. Beberapa sekte jatuh berlutut tanpa tahu alasannya. Mu Qianhan berdiri di desa, menatap langit dengan mata merah. Ia merasakan sesuatu sedang diputuskan, bukan hanya nasib Gu Xie, tapi arah dunia. Di pengadilan asal, penjaga asal saling memandang. Jika kau kembali, kata salah satu, dunia akan berubah tanpa kendali. Gu Xie mengangguk. Dan jika aku tidak kembali, dunia akan membusuk dengan rapi. Keheningan panjang terjadi. Untuk pertama kalinya sejak pengadilan asal ada, hukum tidak langsung menjawab. Akhirnya, suara itu bergema lagi. Lebih pelan, kami akan memberimu satu pilihan. Bukan hukuman, bukan pengampunan. Cahaya berkumpul di depan Gu Xie, membentuk 2 jalur tipis. Pilih, kata pengadilan, dan dunia akan menanggung akibatnya. 2 jalur cahaya terbentang di hadapan Gu Xie. Keduanya sama-sama sunyi,
sama-sama tidak menjanjikan kemenangan. Salah satunya redup dan stabil. Yang lain berdenyut pelan, seperti napas dunia yang gelisah. Jalur pertama, ujar pengadilan asal. Kau kembali ke dunia sebagai manusia biasa, tanpa metode, tanpa jejak. Dunia akan perlahan menutup lukanya. Cahaya redup bergetar lembut, menampilkan bayangan Gu Xie hidup tenang, menua, lalu lenyap tanpa meninggalkan apapun. Jalur kedua, lanjut suara itu. Kau kembali membawa jejak pemahaman yang tak bisa dihapus. Bukan teknik, melainkan resonansi. Dunia akan berubah, dan tidak semua akan selamat. Cahaya berdenyut, memperlihatkan gambaran kekacauan, kehancuran sekte, tapi juga kelahiran tatanan baru yang belum pernah ada. Gu Xie memandang keduanya lama. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya kelelahan yang sangat dalam. Jika aku memilih yang pertama, katanya pelan, kebohongan akan bertahan. Dan jika memilih yang kedua, balas pengadilan, banyak yang akan menyalahkanmu atas penderitaan. Gu Xie tersenyum tipis. Mereka sudah melakukannya sejak awal. Ia melangkah ke jalur kedua, tanpa ragu. Cahaya langsung menyelimuti tubuhnya. Bukan seperti kekuatan yang mengalir, melainkan seperti sesuatu yang dilepaskan. Pengadilan asal bergetar, benang-benang hukum beresonansi, saling bertabrakan. Kau tidak membawa pulang metode, kata salah satu penjaga asal. Nadanya berubah, kau menjadi titik simpul. Gu Xie mengangguk. Ia merasakan dirinya berubah, bukan lebih kuat, tapi lebih hadir. Setiap napasnya kini beresonansi dengan dunia, seperti nada dasar yang sulit diabaikan. Di dunia nyata, perubahan terjadi seketika. Di beberapa tempat, kultivator tiba-tiba menyadari kesalahan fatal dalam teknik mereka. Di tempat lain, murid-murid gagal memanggil jurus lama, tapi menemukan gerakan baru yang lebih alami. Sekte 1000 pilar dilanda kekacauan. Pilar-pilar energi yang menjadi simbol mereka retak, bukan runtuh, seolah menolak berdiri tegak. Yin Keng Liu jatuh berlutut di altar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi dengan reputasi atau kekuasaan. Mu Qianhan menutup mata. Ia merasakan Gu Xie kembali bukan sebagai sosok, tapi sebagai getaran halus di udara, tanah, dan napasnya sendiri. Di pengadilan asal, cahaya mulai memudar. Pilihanmu tidak bisa dibatalkan, kata suara itu terakhir kali. Dunia akan menyesuaikan atau pecah. Gu Xie tidak menjawab. Ia sudah melangkah mundur ke arah dunia, membawa sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Saat ia muncul kembali di desa hutan Lanyu, langit cerah tanpa awan. Tidak ada sambutan, tidak ada gemuruh. Namun setiap makhluk hidup di sekitarnya berhenti sejenak, seolah dunia baru saja menghela napas panjang. Gu Xie membuka mata, dan perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Kembalinya Gu Xie tidak disertai tanda-tanda langit atau gemuruh hukum. Justru kesederhanaan itulah yang membuat dunia semakin tidak stabil. Segalanya terasa sama, tapi tidak lagi identik. Di desa hutan Lanyu, para penduduk bangun pagi dengan perasaan aneh. Gerakan mereka terasa lebih ringan, napas lebih panjang. Tanpa disadari, mereka berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia. Bahkan anak kecil pun berjalan tanpa terburu-buru. Gu Xie tinggal seperti sebelumnya. Ia tetap membantu di ladang, tetap menarik air dari sumur. Namun kini, setiap tindakannya meninggalkan gema halus. Bukan aura, bukan tekanan, melainkan kesadaran. Mu Qianhan memperhatikannya dari dekat. Ia mencoba menyalurkan teknik lama, lalu berhenti di tengah jalan. Teknik itu terasa berat, kaku, seperti pakaian yang tak lagi pas. Ia melepaskannya dan mengikuti napasnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia melangkah tanpa jurus. Tanah di bawah kakinya tidak bergetar, tapi ia merasa lebih kokoh daripada sebelumnya. Di tempat lain, kekacauan meluas. Sekte-sekte kecil runtuh, bukan karena serangan, melainkan karena murid-murid mereka berhenti percaya. Sekte besar bertahan lebih lama, tapi luka mereka lebih dalam. Fondasi ajaran mereka retak dari dalam. Zuo Beiming menutup diri di aula rahasia. Ia menatap kitab hukum tertua yang pernah ia jaga. Setiap kata masih ada, tapi maknanya terasa kosong.
Kita menjaga bentuk, gumamnya, dan melupakan asal. Kyuruozi datang membawa laporan yang tidak ingin dibaca siapapun. Artefak kuno berhenti, merespons. Formasi langit tidak runtuh, tapi menolak perintah. Karena dunia berhenti disuruh. Jawab Zuo Beiming lirih. Di Sekte Seribu Pilar, Yin Keng Luo mengumpulkan para tetua terakhir. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Jika ini terus berlanjut, katanya, kita tidak akan dihancurkan oleh Gu Xi, kita akan dilupakan. Keputusan ekstrem diambil. Sekte Seribu Pilar akan mendatangi Gu Xie bukan untuk menantang, melainkan untuk memaksa arah dunia. Malam itu, pasukan sekte bergerak, tidak membawa senjata perang, melainkan artefak pengikat hukum. Mereka berniat mengurung resonansi itu sendiri. Di desa hutan Lanyu, Gu Xie membuka mata di tengah malam. Ia merasakan niat itu mendekat tidak jahat, tapi putus asa. Akhirnya, gumamnya pelan. Pasukan Sekte Seribu Pilar tiba saat fajar. Tidak ada teriakan, tidak ada formasi menyerang. Mereka berdiri di luar desa, rapi, seperti orang-orang yang datang menagih hutang tak terbayar. Yin Cheng Liu melangkah maju sendirian. Jubahnya sederhana, tidak lagi menyilaukan. Ia menatap Gu Xie dengan mata lelah. Aku tidak datang untuk menang, katanya. Aku datang untuk memastikan dunia tidak runtuh. Gu Xie memandang barisan itu. Tidak ada kebencian di matanya. Dunia tidak meminta perlindungan. Jawabnya, hanya kejujuran. Yin Cheng Liu tersenyum getir. Kejujuran menghancurkan struktur. Tanpa struktur, manusia panik. Ia memberi isyarat. Pilar-pilar pengikat hukum ditancapkan di sekeliling desa. Cahaya kusam membentuk sangkar raksasa. Bukan untuk melukai, melainkan untuk membungkam. Resonansi Gu Xie ditekan. Untuk pertama kalinya sejak kembali, Gu Xie merasakan berat. Bukan pada tubuh, tapi pada keberadaannya. Dunia di sekitarnya terasa kembali kaku, seperti napas yang ditahan paksa. Mu Qianhan melangkah ke depan. Hentikan, katanya. Kalian tidak mengurung dia, kalian mengurung diri sendiri. Yin Keng Liu menoleh. Jika dunia harus memilih antara kebebasan dan kelangsungan, kami memilih kelangsungan. Gu Xie menutup mata. Ia tidak melawan. Ia mendengarkan. Dalam keheningan itu, sesuatu yang tak diduga terjadi. Pilar-pilar pengikat mulai bergetar. Bukan karena Gu Xie mendorongnya, melainkan karena dunia di dalam sangkar menolak dikekang. Tanah desa beresonansi. Angin berputar pelan. Anak-anak berhenti bergerak dan berdiri tegak tanpa takut. Ini bukan aku, kata Gu Xie pelan. Ini mereka. Retakan muncul di pilar-pilar. Cahaya kusam memudar. Struktur hukum yang dipaksakan runtuh dari dalam. Seperti sangkar yang kehilangan alasan untuk ada. Yin Cheng Liu terhuyung. Ia menatap tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahkan tanpa Gu Xie. Dunia sudah berubah. Ia berlutut. Aku salah, katanya lirih. Bukan kepada Gu Xie, tapi kepada dunia yang selama ini ia paksa patuh. Gu Xie membuka mata. Resonansi kembali mengalir, lebih lembut, lebih stabil. Ia menatap Yin Keng Liu, tanpa kemenangan di wajahnya. Tidak ada yang perlu dikalahkan, katanya. Hanya perlu dilepaskan. Di kejauhan, Zuo Beiming merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Ia tahu, pertanyaan terakhir dunia kultivasi tidak lagi bisa ditunda. Dan jawabannya akan datang, segera. Berita tentang runtuhnya pengikat hukum di desa hutan Lanyu menyebar tanpa bisa dibendung. Tidak ada saksi pertarungan besar, tidak ada ledakan teknik. Justru karena itu, ceritanya terdengar seperti mitos dan mitos sering lebih cepat dipercaya daripada laporan resmi. Sekte Seribu Pilar tidak mengeluarkan pernyataan. Gerbang mereka tetap terbuka, tapi tak ada lagi murid yang berlatih dengan teriakan jurus. Beberapa tetua menghilang ke pengasingan. Yang tersisa hanya keheningan panjang. Zuo Beiming akhirnya meninggalkan aula rahasia. Ia berjalan sendirian, tanpa pengawal, menuju desa hutan Lanyu. Langkahnya berat, bukan karena usia, tapi karena keyakinan yang ia bawa seumur hidup mulai runtuh. Ia menemukan Gu Xie di tepi ladang, membantu seorang petani menata saluran air. Tidak ada aura, tidak ada tanda orang yang mengguncang dunia. Jadi inilah akhirnya, kata Zuo Beiming.
Gu Xie mengangguk kecil. Bukan akhir, titik berhenti. Zuo Beiming menatap ladang itu lama. Air mengalir tanpa tumpah, mengikuti kontur tanah. Kami membangun dunia ini dengan hukum, katanya lirih. Tapi, kami lupa mendengarnya. Ia menunduk, bukan sebagai tetua, tapi sebagai manusia. Jika dunia tidak lagi membutuhkan penjaga seperti kami, apa yang tersisa? Gu Xie menatap langit cerah, menyaksikan. Kata itu membuat dada Zuo Beiming sesak. Selama ribuan tahun, mereka memerintah, menilai, mengatur. Tidak pernah terlintas bahwa peran terakhir bisa sesederhana itu. Di seluruh benua, perubahan mulai menemukan bentuk barunya. Beberapa sekte membubarkan diri secara sukarela. Murid-murid pergi, bukan untuk memberontak, tapi untuk mencari pemahaman sendiri. Namun, tidak semua menerima. Sekelompok kultivator lama, yang hidup dari struktur keras, mulai mengumpulkan kekuatan. Mereka menamai diri penjaga bentuk terakhir. Bagi mereka, dunia tanpa hierarki adalah kehancuran. Mu Qianhan datang membawa kabar itu. Mereka akan mencoba memaksamu menjadi simbol, katanya. Baik sebagai dewa, atau sebagai musuh terakhir. Gu Xie menghela napas pelan. Simbol selalu membunuh makna. Malam itu, langit dipenuhi awan tipis. Tidak ada tanda perang, tapi ketegangan terasa. Beberapa mantan tetua mencoba menghidupkan kembali formasi kuno, memaksa dunia kembali ke pola lama. Gu Xie berdiri di tengah desa. Ia tidak melangkah maju. Ia tidak menahan, ia hanya ada. Formasi-formasi itu aktif, lalu gagal. Bukan runtuh, tapi seperti lupa tujuan awalnya. Energi menyebar ke tanah, menyuburkan ladang, menenangkan hewan. Para kultivator itu terdiam. Tidak ada musuh yang bisa diserang. Zuo Beiming menutup mata. Dunia sudah memilih, katanya pelan. Gu Xie menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Ia tahu, satu episode terakhir tersisa. Bukan tentang pertarungan, melainkan tentang jawaban. Dan jawaban itu tidak akan memuaskan semua orang, tapi akan jujur. Fajar datang tanpa pengumuman. Tidak ada langit terbelah. Tidak ada suara hukum bergema. Matahari terbit seperti biasa, seolah dunia tidak pernah berada di ambang runtuh. Desa hutan Lanyu terbangun dalam ketenangan yang aneh. Tidak sunyi, tapi tidak bising. Orang-orang bergerak perlahan, seolah setiap langkah punya bobot yang pantas. Tidak ada yang membicarakan sekte, teknik, atau kekuatan. Gu Xie berdiri di tepi desa, memandangi jalan tanah yang mengarah keluar. Ia tidak membawa apapun, seperti saat ia datang. Mu Qianhan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ia tidak bertanya kemana Gu Xie akan pergi. Ia tahu, arah tidak lagi penting. Dunia berubah, katanya pelan, tapi tidak ada yang memimpin. Gu Xie menggeleng. Jika dipimpin, itu hanya akan mengulang. Di kejauhan, Zuo Beiming duduk di bawah pohon tua, tanpa jubah kehormatan. Ia menatap tanah dengan senyum samar. Kami dulu menyangka dunia butuh penjaga, katanya. Ternyata, yang dibutuhkan hanya orang yang berhenti memaksa. Berita terakhir menyebar perlahan. Sekte Seribu Pilar resmi dibubarkan, bukan karena kalah, tapi karena kehilangan alasan untuk berdiri. Sekte-sekte lain menyusul. Sebagian berubah menjadi tempat belajar terbuka. Sebagian lenyap tanpa jejak. Tidak ada penguasa baru. Tidak ada kitab tertinggi, hanya manusia yang mulai belajar mendengar lagi. Gu Xie melangkah pergi. Tidak ada yang menahannya. Setiap langkahnya ringan, seolah ia tidak lagi membawa beban dunia karena dunia sudah belajar memikul dirinya sendiri. Di sebuah kota jauh, seorang murid meletakkan pedangnya. Di pegunungan, seorang pertapa menutup kitab kuno dan tersenyum. Di ladang, seorang petani menemukan irama baru dalam napasnya. Satu metode tidak pernah menjadi ajaran. Ia menjadi kebiasaan. Mu Qianhan menatap punggung Gu Xie hingga menghilang di tikungan jalan. Ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa selesai. Langit cerah sepenuhnya sekarang. Tidak ada hukum yang berteriak. Tidak ada teknik yang dipamerkan. Hanya dunia yang berjalan dengan caranya sendiri. Dan di antara ribuan jejak yang akan muncul setelah hari ini, tidak ada satupun yang akan menyebut nama Gu Xie dengan lantang. Namun setiap langkah yang jujur, setiap napas yang selaras,
Setiap tindakan tanpa paksaan adalah bukti bahwa satu teknik benar-benar setara 1000 sekte.